Baik, sekarang kita lihat parameter dari model Naif Bayes. Ya. Ya, di sini kita lihat kita punya 3 parameter. Vy, Vj given y sama dengan 0, Vj given y sama dengan 1. Ini yang pertama, Vy itu adalah probabilitas kita melihat y sama dengan 1. Probabilitas dari kelas 1. Probabilitas dari email yang kita punya itu adalah spam. Ya. Jadi ini taruhlah kita punya 1000 email, kita ingin tahu berapa banyak email spam yang kita punya relatif jumlahnya relatif pada 1000 email tersebut. Taruhlah kita punya 600, berarti kita punya 600 per 1000 email. Jadi punya 0,6 punya probabilitas spam punya probabilitas bahwa email kita itu spam, email yang ada di inbox itu 0,6. Ini contohnya VY. Probabilitas Y sama dengan 1. Kemudian probabilitas Vj given Y sama dengan 0. Jadi ini probabilitas kita melihat ya, probabilitas kita melihat kata ke J ya, ini probabilitas kita melihat kata ke J ya, kata ke J ini bisa 1 sampai 50.000 contohnya kalau kamusnya itu sepanjang ada 50.000 kata gitu. Kita melihat kata ke J itu pada email yang bukan spam. Oke. Kemudian di sini ini adalah probabilitas kita melihat kata ke J pada email yang dikategorikan spam. Nah, ini likelihood-nya, join likelihood-nya kita representasikan dengan seperti ini. Ya. Adalah produk dari P, X, Y untuk seluruh I. Ya. Nah, kalau kita maximize L tadi, join likelihood tadi, di persamaan pertama tadi, kita dapat maximum likelihood estimates-nya ini, ada 3. Coba kita baca. Jadi probabilitas kata ke J ada di email spam, itu menghitung yang pertama, kita lihat yang atas ini, adalah menghitung ya kita kumpulkan email-email spam, contohnya umpamanya tadi ada 600 email spam, dan kita lihat kata ke J ini yang saya ulangi ya, saya refresh di sini. Maksud yang di atas ini adalah saya ingin melihat kata ke J yang ada di email spam, dia muncul berapa kali. Ya. Jadi di sini saya hanya menghitung email spam dan yang ada kata ke J-nya, kata ke J-nya. Itu ya. Jadi saya hanya mengumpulkan email spam yang ada kata ke J-nya. Kemudian di situ saya dapat jumlahnya, saya jumlahkan ada berapa. Kemudian saya bagi jumlah email spam ada berapa. Ya. Umpamanya kita tadi tahu di sini punya 600 ya. Kemudian ini umpamanya ya. Umpamanya kita punya 600 email spam dan kita tahu kata ke J yang ada di email spam tersebut itu ada umpamanya 300. Berarti kita di sini punya probabilitas 0,5. Oke, contohnya. Ya, sekarang yang selanjutnya juga sama, hanya saja ini kata ke J pada email bukan spam. Jadi saya kumpulkan seluruh email yang bukan spam dan yang ada kata ke J-nya. Ya. Oke, dan dibagi di sini adalah ya jumlah email yang bukan spam. Oke, nah di sini adalah probabilitas untuk kelas Y sama dengan 1. Probabilitas dari email tersebut adalah spam. Ya, simple, kita jumlahkan ada berapa, dibagikan jumlah email. Ya tadi yang seperti tadi ya, 600 umpamanya di antara 1000 email. 0,6. Oke.
Nah, ini adalah ketiga parameter yang mendeskripsikan sebuah model naive Bayes. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengestimasikan parameter-parameter tersebut, kita akan dapat menghitung. Nah, ini kembali ya. Kembali ke sini kita dapat menghitung probabilitas bahwa email yang diberikan ya, email di masa mendatang kira-kira ya, gitu. Itu kita dapat menghitung dia masuk spam atau nanti bukan spam. Jadi kita hitung persamaan 5 dan 6 ini itu 2 kali untuk PY sama dengan 1 given X dan PY given 0 sama dengan X. Kita cek dia ada lebih tinggi mana. Kalau lebih tinggi di sini maka dia spam, kalau lebih tinggi di PY sama dengan 0 itu maka bukan spam. Ya. Jadi di sini ini kita dengan 3 parameter tadi kita sudah dapat ini, ya kan? Kita punya ini juga dan ini bisa kita hitung. Oke. Nah, kita lihat ini adalah breakdown-nya ya. Untuk menghitung Px given Y sama dengan 1, maka itu adalah produk dari Px given Y sama dengan 1 untuk seluruh J. Tuh. Ya. Jadi kita kalikan seluruh probabilitas ini untuk dari kata ke J sama dengan 1 sampai seluruh kata yang ada di kamus. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana kita menghitung X. Oke. Tapi kita ingat di GDA kemarin bahwa dalam konteks klasifikasi kita tidak perlu menghitung PX. Bawahnya ini kita tidak perlu menghitung gitu. Kita cukup menghitung atasnya ya. Jadi ini alternatifnya adalah yang seperti ini, lebih singkat. Jadi kita lihat PY given X itu cukup menghitung bagian atasnya ini ya, sama 2 kali ya, tadi saya jelaskan 2 kali. Nah, ini direpresentasikan dengan argumen max dari PY given X. Artinya kita menghitung ini 2 kali. Untuk Y sama dengan 1, untuk Y sama dengan 0. Kemudian argumen max ini maksudnya adalah kita lihat Y yang mana, Y yang sama dengan 0 atau Y yang sama dengan 1 yang mengembalikan nilai ini lebih tinggi, probabilitas lebih tinggi. Yang lebih tinggi itulah yang kita pilih. Jadi kita cukup menghitung, maaf ini typo, saya menggunakan N ya. Ini saya, ya. Kita menghitung produk dari Px J given Y kali PY. Ya. Oke, kita lihat contohnya setelah ini. Jadi sampai di sini kita nanti sudah bisa mengklasifikasikan sebuah input menggunakan naive Bayes classifier. Dan kita berasumsi, ingat ya tadi X-nya adalah discrete. Ya. Contohnya yang email tadi 0 dan 1, 0 dan 1, ya dan tidak. Atau kategori yang biasa kita temui lah di contoh-contoh kasus